Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah kisah, dan ini kisahnya nyata ya teman-teman, dan kita perlu belajar tentang kisah-kisah yang nyata, bukan kisah-kisah novel, karena hakikatnya ketika kita belajar tentang sebuah kisah yang nyata, maka kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak ya. Dan hati-hati dengan kisah-kisah yang tidak nyata, subhanallah, karena itu akan membuat akhirnya kita terlalu terlena ya, misalnya komik-komik, dan tidak ada sama sekali manfaat di dalamnya, justru akan menghabiskan banyak sekali waktu kita yang seharusnya kita bisa gunakan dengan baik. Dan hari ini nasta'inu billah, kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah kisah yang menurut saya ini kisah yang luar biasa ya, adalah kisah Hasan Al-Basri. Kita akan belajar mengetahui bersama siapakah sebenarnya beliau, teman-teman, dan bagaimana sepak terjang beliau dalam menuntut ilmu, subhanallah. Karena beliau terkenal dengan seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, dan beliau pun ya terkenal dengan seorang guru pendidik bagi murid-murid beliau, subhanallah. Beliau teman-teman adalah Abu Sa'id Hasan Al-Basri. Ya, Abu Sa'id Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ini namanya beliau adalah Al-Hasan, dan beliau subhanallah teman-teman memiliki kunyah yaitu Abu Sa'id. Ya, Masya Allah. Dan beliau seorang tabi'in. Kalau kita lihat runutan, beliau bukan seorang sahabi, tapi beliau seorang tabi'in. Bahkan beliau seorang imamnya para tabi'in, subhanallah. Yang mana banyak sekali nasihat-nasihat Hasan Al-Basri ini yang dipakai atau didengar oleh generasi setelahnya, Masya Allah. Jadi subhanallah teman-teman, kalau kita tengok ya kehidupan Hasan Al-Basri dari mulai beliau lahir sampai siapa yang mendidik beliau, ternyata beliau itu memiliki kedekatan dengan istri Rasulullah SAW yaitu Ummu Salamah. Jadi ayahnya beliau yang bernama Al-Yasar. Jadi ayah beliau itu bukan Basri, tapi Al-Yasar. Basri itu dinisbahkan kepada tempat tinggal ayahnya, yaitu Basrah. Yang mana nanti juga Hasan Al-Basri akan dibawa oleh ayahanda tercintanya ke Basrah. Karena pada waktu zaman Hasan Al-Basri hidup di Basrah itu tempat berkumpulnya para ulama, teman-teman. Tapi ingat, nama ayahnya Al-Hasan ya, itu bukan Basri, tapi Al-Yasar. Nah, Al-Yasar ini adalah dulu budaknya Zaid bin Thabit ya, budaknya Zaid bin Thabit, dan beliau subhanallah, Al-Yasar ini salah satu budaknya Zaid bin Thabit yang sangat-sangat disayangi oleh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, tahu teman-teman, pernah dengar siapa Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit itu adalah seorang sahabat ya radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kecerdasannya, dan bahkan beliau itu terpilih ya sebagai salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW. Nah, Zaid bin Thabit ini punya budaknya namanya Al-Yasar. Al-Yasar ini ayahnya Hasan ya, Hasan Al-Basri. Ibunya Hasan Al-Basri, teman-teman, ini adalah budaknya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah, kalau teman-teman tahu siapa Ummu Salamah? Ya, Ummu Salamah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ummu Salamah itu adalah istrinya Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, ibunda kita semuanya, orang-orang beriman. Dan subhanallah, kalau kita lihat ya teman-teman, baca sirahnya Ummu Salamah, maka kita akan mengetahui bahwa Ummu Salamah ini subhanallah adalah seorang istri Rasulullah SAW yang terkenal luas ilmunya, subhanallah. Beliau juga terkenal cerdas ya, subhanallah. Beliau tuh Ummu Salamah itu terkenal kecerdasannya ya. Yang dulu Ummu Salamah adalah istrinya Abu Salamah. Tapi ketika Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah SAW akhirnya menikahi Ummu Salamah. Ya, dan Ummu Salamah ketika hidup dengan Rasulullah SAW, beliau banyak sekali memberikan solusi-solusi ya. Ummu Salamah ini adalah seorang istri Rasulullah SAW yang sangat bijak, terkenal kedewasaannya, terkenal kecerdasannya, subhanallah. Bahkan beliau itu teman-teman dulu di masa jahiliyah, Ummu Salamah termasuk wanita yang dapat menulis, subhanallah. Dan ini jarang sekali ditemukan, ya, subhanallah. Jadi Ummu Salamah
Salamah ini adalah tuannya ibunya Al Hasan Al Basri. Jadi Ummu Salamah punya budak namanya Khaira. Nah, Khaira ini ibunya Hasan Al Basri. Baik. Nah, setelah Khaira teman-teman memberitahukan kabar kepada Ummu Salamah bahwa dia telah melahirkan seorang bayi, ya, maka subhanallah Ummu Salamah pun bergembira, ya. Siapa yang tidak gembira kalau misalnya budaknya melahirkan seorang bayi, ya, Masya Allah. Ummu Salamah pun mengabarkan kepada Khaira, kepada budaknya untuk membawa bayinya, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ketika bayi tersebut dibawa kepada Ummu Salamah, ya, dibawa oleh ibunda Hasan Al-Basri itu Khaira kepada Ummu Salamah, maka subhanallah Allah memberikan kepada Ummu Salamah itu rasa sayang kepada Hasan Al-Basri. Jadi dari waktu Hasan Al-Basri itu masih bayi, itu masih di pangkuan ibunya yaitu Khaira, Hasan Al-Basri itu Masya Allah terkenal ini ya, bagus gitu, fisiknya bagus, terus kecerdasannya dari kecil juga sudah terlihat. Maka siapapun orang yang memandangnya, dia akan terpikat gitu, termasuk Ummu Salamah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Ummu Salamah waktu itu melihat ini bayi yang istilahnya yang apa ya, yang nggak biasa gitu lah, ya, Masya Allah. Jadi subhanallah teman-teman. Dan akhirnya Ummu Salamah pun waktu itu bertanya kepada Khaira, ya, apakah engkau wahai Khaira telah memberikan nama untuk bayimu ini? Dan Khaira subhanallah teman-teman adalah seorang budak yang tahu diri, ya. Beliau akhirnya berkata kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah itu nama aslinya bukan Ummu Salamah teman-teman, kunyahnya. Teman-teman masih ingat namanya siapa? Namanya Hind. Ya, Ummu Salamah itu namanya Hind. Nah, Ummu Salamah akhirnya teman-teman memberikan nama, ya, memberikan nama sebagai tanda. Kalau orang Arab itu yang Anda tahu, ya, itu kalau misalnya kita punya bayi nih, terus kita tuh minta pendapat lah, namanya siapa gitu. Itu udah hal yang biasa. Sama Khaira juga meminta untuk Ummu Salamah memberikan nama, kira-kira siapa yang akan disematkan nama untuk bayinya. Dan Ummu Salamah subhanallah memilih nama Al-Hasan. Masya Allah. Jadi nama Al-Hasan ini adalah dari Ummu Salamah. Subhanallah. Subhanallah, ya teman-teman. Ini luar biasa, ya, Masya Allah. Di Khaira juga ibunya Hasan Al-Basri adalah seorang yang tahu diri, ya, Masya Allah. Begitu pula dengan Al-Yasar, ayahnya Hasan Al-Basri. Beliau juga orang yang dimuliakan di keluarganya Zaid bin Sabit. Taib. Kemudian teman-teman, suatu hari pernah Khaira ini, ya, namanya seorang budak, ya, masih budaknya Ummu Salamah. Beliau pergi keluar untuk memenuhi hajat tuannya, ya, bekerja gitu, ya. Kemudian setelah itu bayinya ditinggal dengan Ummu Salamah. Jadi Al Hasan yang masih kecil itu akhirnya dititipkan ke Ummu Salamah, ya, Masya Allah. Dan pastinya ini Ummu Salamah yang meminta, ya, Masya Allah. Dan karena kasih sayang Ummu Salamah kepada Khaira, maka tidak membiarkan Khaira membawa bayi kecilnya. Karena kan kasihan kalau di luar panas gitu, ya. Dan subhanallah Hasan ini teman-teman akhirnya karena lama berpisah dengan ibunya harus keluar bekerja, maka Hasan pun menangis, ya, subhanallah. Namanya bayi, ya, lapar gitu, ya. Dan subhanallah Ummu Salamah nggak tega teman-teman melihat Hasan kecil menangis, ya, karena kelaparan. Dan subhanallah Ummu Salamah pun memberikan air susu beliau kepada Hasan Al-Basri. Sehingga kalau teman-teman baca kembali tentang siapakah Hasan Al-Basri, maka Hasan Al-Basri itu adalah anak susuannya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu ibu susuannya. Di Hasan Al-Basri sekarang punya dua nih ibunya. Ibunya beliau adalah Khaira dan Ummu Salamah. Masya Allah, ya. Subhanallah. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya ibu persusuan tuh mesti ada tuh entah karakter atau sifat yang ikut dalam diri anak susuannya, ya, Masya Allah. Termasuk Hasan Al-Basri, ya, banyak beliau akhirnya subhanallah Allah berikan kecerdasan, kegemilangan dalam berpikir, bijak dalam bertutur kata, Masya Allah. Ya, itu semuanya pemberian dari Allah. Dan juga faktor dari ibu susuannya, yaitu Ummu Salamah, Masya Allah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hubungan Ummu Salamah dan Hasan Al-Basri semakin dekat, sehingga teman-teman subhanallah Hasan Al-Basri ini menjadi anak yang sangat dicintai oleh istri-istri Rasulullah SAW yang lain, ya, karena beliau dekat dengan Ummu Salamah. Akhirnya beliau pun biasa gitu loh datang ke istri-istri Rasulullah SAW, ya, karena dia masih kecil, Masya Allah. Dan subhanallah beliau nih Hasan Al-Basri akhirnya dapat mengambil subhanallah akhlak baik istri-istri Rasulullah SAW, akhlak baik para pendidiknya, subhanallah. Dan kita tahu yang namanya anak kecil itu teman-teman, mereka itu diibaratkan seperti spons. Semua yang dilihatnya,
semua yang didengarnya akan terserap dengan baik. Maka dulu Hasan Al-Basri walaupun beliau itu adalah anak seorang budak, tapi kenyataannya beliau hidup di waktu kecil bersama istri-istri Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian subhanallah ya, setelah Hasan Al-Basri sudah mulai tumbuh besar, ya Masya Allah, maka Hasan Al-Basri pun subhanallah beliau rajin untuk datang ke Masjid Nabawi. Jadi beliau itu mulai menuntut ilmu, ya Masya Allah. Beliau mulai menuntut ilmu dan subhanallah beliau mengambil beberapa majelis ya, dan beliau pun akhirnya belajar dari para sahabat. Ya, di antaranya Hasan Al-Basri, teman-teman, beliau pernah mengambil ilmu dari Utsman bin Affan, ya. Beliau juga pernah mengambil ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau juga pernah mengambil ilmu dari Abu Musa Al-Asy'ari. Masyaallah ya. Beliau pernah belajar dengan Abdullah bin Umar. Beliau juga pernah belajar dengan Abdullah bin Abbas. Beliau juga pernah belajar dengan Jabir bin Abdullah, dan beliau pun pernah belajar dengan Anas bin Malik. Allahu Akbar. Beliau-beliau para sahabat ridwanullahi alaihim yang menjadi gurunya Hasan Al-Basri. Masyaallah ya teman-teman. Nikmat sekali kalau Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berguru langsung di kota Nabi, ya. Karena sampai detik ini pun subhanallah kota Nabi itu di sana banyak sekali ilmu yang telah Allah berikan, yang Allah turunkan di sana. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita langitkan doa-doa kita. Kita berdoa meminta kepada Allah, wahai Rabbku, kalaulah diri saya dan suami belum bisa untuk bertolabul ilmi di sana karena kita sudah usianya mungkin sudah tidak lagi muda, maka berikan kesempatan untuk anak-anak kami bisa belajar di sana. Ya, Masya Allah. Semakin dekat dengan sumber ilmu teman-teman, maka anak-anak kita akan semakin banyak mereguk, banyak sekali faidah dari para guru, ya subhanallah. Dan teruslah berdoa, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, wahai sahabatku, yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir kita belum hafal Al-Qur'an, kita belum hafal hadis, bagaimana mungkin anak kita bisa belajar di kota Nabi. Orang yang belajar di kota Nabi itu adalah pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskan diri kita saat ini untuk memperbanyak istighfar, pantaskan diri kita saat ini untuk memperbanyak menjadi seorang hamba yang salih, dengan harapan Allah akan mengangkat keluarga besar kita. Dengan ilmu yang telah Allah berikan, Allah akan berikan kesempatan untuk anak keturunan kita bisa belajar di kota Nabi. Ya, sebagaimana Hasan Al-Basri bisa belajar pada para sahabat ridwanullahi alaihim. Allahu Akbar. Jadi menuntut ilmunya itu subhanallah langsung kepada para sahabat, ya teman-teman. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Luar biasa. Bahkan Hasan Al-Basri ketika beliau menuntut ilmu ya di kalangan para sahabat, di antara yang dekat dengan beliau teman-teman adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau itu sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada beberapa akhlak Ali bin Abi Thalib ya, itu yang akhirnya Hasan Al-Basri bawa gitu loh. Dan memang teman-teman, akhlak seorang guru itu subhanallah secara tidak langsung itu mempengaruhi seorang murid. Saya yakin itu. Dan kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib juga sangat terkenal dengan kedewasaannya, ya subhanallah, dengan tutur kata yang penuh hikmah, dengan ketenangan di dalam hidupnya. Itu kan Ali bin Abi Thalib ya, cerdas, orang yang Allah cintai, beliau pun mencintai Allah. Itu Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib dijadikan oleh Hasan Al-Basri sebagai gurunya, subhanallah ya teman-teman. Jadi memang orang-orang besar itu adalah orang-orang yang dia kalau mengambil ilmu dari seorang guru tuh nggak tanggung-tanggung, guru yang terbaik, ya Masya Allah. Dan kita meminta kepada Allah teman-teman, berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan guru-guru yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memohon kepada Allah, maka Allah akan berikan. Jadi subhanallah, Hasan Al-Basri benar-benar dekat dengan Ali bin Abi Thalib, dan beliau ambil ya kedewasaan, ketawaduan, ketenangan dari Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Nah, kalau guru-gurunya Hasan Al-Basri adalah orang-orang besar, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim, termasuk Abu Hurairah. Ya, saya belum menyebutkan. Abu Hurairah ini juga termasuk gurunya Hasan Al-Basri. Jadi bukan hanya Abdullah bin Abbas, tapi Abu Hurairah juga. Beliau, Hasan Al-Basri, juga pernah berguru kepada Imran bin Husain. Ini sahabat juga ya, Imran bin Husain. Kemudian beliau juga pernah berguru kepada Abdullah bin Amr. Ya Masya Allah, Allahu Akbar. Teman-teman nanti bisa lihat lagi dalam kitab-kitab
para tabi'in. Ini dijelaskan banyak sekali siapa gurunya Hasan Al-Basri ya. Ini yang saya sebutkan tuh hanya sekilas ya teman-teman, orang-orang besar saja. Dan masih banyak gurunya Hasan Al-Basri karena memang beliau sangat suka menuntut ilmu, sangat suka duduk di majelis ilmu, subhanallah. Maka ketika Hasan Al-Basri sangat gemar duduk di majelis ilmu, sangat senang menuntut ilmu dari para sahabat, maka beliau pun akhirnya bisa memberikan kepada yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya sering kalau di kajian offline, di depan saya itu ada air minum, ya entah itu di dalam botol ataupun di dalam gelas. Saya sering mengatakan kepada para jamaah, ya jamaah, lihat kalau dalam botol ini ada air, kalau dalam gelas ini ada air, maka kita bisa memberikan kepada yang lain. Monggo silahkan diminum. Tapi kalau dalam botol itu tidak ada air, kalau dalam gelas itu tidak ada air, apa yang akan kita berikan? Sama, ketika kita punya ilmu, ketika Allah telah berikan kepada kita ilmu, maka kita pun bisa memberikan ilmu tersebut kepada yang lain. Tapi kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, kalau kita sukanya sambat, sukanya mengeluh dalam berjuang menuntut ilmu, nanti apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Ya. Bersabarlah wahai kawanku dalam menuntut ilmu. Bersabarlah wahai sahabatku dalam mencari warisan para nabi. Karena sejatinya kita itu sedang dalam proses ingin memberikan kepada orang banyak. Ya. Seperti Hasan Al-Basri, beliau bersabar ketika menuntut ilmu dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan beliau akhirnya memiliki murid-murid yang luar biasa. Ya. Di antara murid-murid beliau itu teman-teman, kalau teman-teman pernah kenal dengan Qatadah, maka Qatadah itu adalah salah satu muridnya Hasan Al-Basri. Kalau teman-teman pernah dengar Bakar bin Abdullah Al-Muzani, maka beliau juga muridnya Hasan Al-Basri. Kalau teman-teman pernah lihat Sa'ad bin Ibrahim, pernah kenal, maka beliau pun muridnya Hasan Al-Basri. Jadi subhanallah, murid-muridnya Hasan Al-Basri juga adalah seorang ulama gitu, subhanallah ya teman-teman. Jadi memang subhanallah, orang kalau belajarnya dari orang besar gitu, dari para sahabat, maka ia pun akan bisa memberikan apa yang ia dengar, apa yang ia selama ini cari itu kepada yang lain. Ya Masya Allah, dengan keilmuan yang sangat berkualitas, subhanallah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Hasan Al-Basri pun ya subhanallah, itu Hasan Al-Basri ketika duduk di majlisnya para sahabat, teman-teman, usianya beliau tuh kurang dari 14 tahun. Lihat, berarti mungkin ya sekitar berapa teman-teman? Belasan lah ya, 11, 12, 13. Itu sudah mulai menuntut ilmu tuh di majlisnya para sahabat. Jadi sepertinya ya teman-teman, tidak tahu wallahu taala alam ada apa di negeri kita ya, ada apa di keluarga kita. Kalau kita lihat anak zaman sekarang itu usia belasan tahun, 11, 12, 13 itu masih apa istilahnya, masih menuntut ilmu, masih main-main ya, masih kelas berapa itu, 11, masih kelas sekitar kelas 4, kelas 5 lah ya. Dan itu belum didudukkan di majelisnya orang dewasa kan. Tapi zaman dulu Hasan Al-Basri sudah didudukkan di majlisnya para sahabat, sedangkan beliau usianya belum mencapai 14 tahun. Allahu Akbar. Nah, ketika beliau usianya 14 tahun teman-teman, maka beliau pun berpindah tempat tinggal, dibawa oleh ayahanda beliau yang bernama siapa tadi? Al-Yasar ya. Jadi nama ayahanda beliau tuh bukan Basri tapi Al-Yasar. Beliau pindah bersama keluarganya, yakni siapa? Khairah, ibunya, ke sebuah tempat yang bernama Basrah. Dan memang ayahanda beliau, ayahanda Hasan Al-Basri juga berasal dari Basrah. Jadi Al-Yasar ini aslinya teman-teman, beliau itu aslinya adalah dari Basrah. Maka tidak heran kalau akhirnya beliau pun kembali ke tempat asalnya. Ya, Masya Allah. Nah, Hasan Al-Basri ini teman-teman, akhirnya beliau pun tinggal di Basrah, Masya Allah. Dan dari sanalah, subhanallah, Hasan Al-Basri tetap beliau, Masya Allah, Tabarakar Rahman, belajar kembali, ya Masya Allah. Bahkan beliau pun bukan hanya belajar, tapi beliau pun di sana, subhanallah, mulai mengajar, ya subhanallah, mulai menjadi seorang da'i, subhanallah. Jadi inilah Hasan Al-Basri yang dari kecil sudah belajar kepada para sahabat, ya Masya Allah. Akhirnya beliau menjadi teladan bagi yang lainnya, Masya Allah. Dan beliau teman-teman ketika berada di Basrah, dan waktu itu zaman dulu kala, kenapa Al-Yasar itu memindahkan putra tercintanya yaitu Al-Hasan ke Basrah? Karena zaman dulu kala kota Basrah itu adalah benteng ilmu terbesar di negeri Islam.
Ya. Jadi dulu bukan hanya Madinah, ya, setelah Madinah baru kemudian yang menjadi pusat dunia dalam keilmuan itu adalah Basrah, ya, Masya Allah. Dan di Masjid Basrah itu terkenal, ya teman-teman, banyak para pembesar-pembesar sahabat dan tabi'in yang akhirnya juga mereka tinggal di sana, ya, Masya Allah. Sehingga Hasan Al-Basri pun bisa berlama-lama, ya, menetap di masjid untuk banyak belajar, terutama duduk di majlisnya Abdullah bin Abbas. Ya teman-teman, kita tahu ya, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah putra pamannya Rasulullah SAW, yang dari kecil ya dididik oleh Rasulullah SAW langsung. Ya subhanallah. Teman-teman, kalau belajar kisah Abdullah bin Abbas, maka kita akan terkagum-kagum, ya. Karena dari kecil saja tuh Abdullah bin Abbas tuh terkenal kecerdasannya. Bahkan ketika dibonceng oleh Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW tidak menginginkan terlewat begitu saja gitu loh waktunya dengan Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah paham Abdullah bin Abbas itu seorang bocah, seorang anak, tapi paham gitu, tapi cerdas, subhanallah. Dan Rasulullah SAW waktu itu apa? Berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, ihfadillaha yahfadka." Ya, Rasulullah memberikan nasihat, wahai anak kecil, ya gulam, kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah, jagalah Allah, maka niscaya Allah pun akan menjagamu. Allahu Akbar. Berarti di sini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas juga adalah seorang yang cerdas. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun akhirnya belajar dari Abdullah bin Abbas. Ya, subhanallah. Belajar banyak Hasan Al-Basri menuntut ilmu dari Abdullah bin Abbas, terutama ilmu tafsir. Karena kita tahu ya teman-teman, Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang dulu pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas itu orang-orang yang mengetahui takwil. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah ilmu tafsir. Ya, jadi termasuk Abdullah bin Abbas seorang alim yang tahu tentang ilmu tafsir, dan Hasan Al-Basri pun belajar tentang tafsir kepada Abdullah bin Abbas. Juga Hasan Al-Basri menuntut ilmu, ya, kepada Abdullah bin Abbas tentang ilmu hadis juga sama. Ilmu qiraah, ilmu fikih, ilmu sastra, ya, ilmu bahasa, subhanallah, dan ilmu-ilmu yang lainnya, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi memang subhanallah teman-teman, kita itu harus mencari guru yang terbaik, sebagaimana Hasan Al-Basri akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Abdullah bin Abbas untuk dijadikan sebagai guru beliau, ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, itulah sekelumit tentang bagaimana Hasan Al-Basri teman-teman dalam menuntut ilmu, ya, subhanallah. Jadi beliau ini seorang yang sangat-sangat senang menuntut ilmu. Kemanapun beliau pergi, dimanapun beliau berada, kalau di situ ada majlis ilmu, maka beliau akan mendatanginya, ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, Hasan Al-Basri juga terkenal sebagai seorang da'i, ya, sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang membela kebenaran, ya, dimanapun beliau berada, ya. Pernah suatu kali beliau itu ditawari oleh gubernur kala itu. Jadi ini ceritanya itu ini, ya teman-teman, cerita yang memang benar-benar terjadi kalau saya baca di kitabnya. Jadi dulu ada namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau teman-teman pernah dengar Hajjaj bin Yusuf, itu dulu beliau pernah berkuasa di Irak. Nah, ketika teman-teman, ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dia berkuasa, maka dia bertindak sewenang-wenang dan kejam kepada rakyatnya. Maka subhanallah, Hasan Al-Basri tidak mau ambil diam. Ya, Hasan Al-Basri melihat kemungkaran ada di depannya, maka Hasan Al-Basri pun subhanallah, beliau ingin menyampaikan nasihat kepada pemimpinnya kala itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Jadi Hajjaj bin Yusuf waktu dulu pernah membangun sebuah istana yang sangat megah, ya, di sebuah kota namanya kota Wasit, dan itu membuat Hasan Al-Basri, ya, ketika melihat istana yang dibangun oleh Hajjaj itu sebuah istana yang menurut Hasan Al-Basri menghabiskan banyak uang gitu, ya. Maka Hasan Al-Basri menyampaikan sebuah pesan, ya, kepada Hajjaj. Apa pesan beliau? Kata beliau, kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, yaitu Fir'aun, ya, dan kita dapati Fir'aun membangun istana yang besar, ya, dan akhirnya Allah pun membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Kata Hasan Al-Basri, andai saja Hajjaj, ya, dia membangun sebuah bangunan yang seperti Fir'aun, maka, ya,
Allah akan membinasakan Hajjaj sebagaimana Allah telah membinasakan Fir'aun. Dan Hajjaj, katanya Hasan al-Basri ya, ketika dia diketahui oleh para penduduk langit dan penduduk langit itu mengutuknya, maka penduduk bumi pun telah menipunya. Dan dia terus berbicara, teman-teman ya, berbicara tentang Hajjaj ya. Beliau pun menasihati Hajjaj. Maka subhanallah teman-teman, keesokan harinya nih, Hajjaj akhirnya memanggil Hasan al-Basri. Dan ini sudah sunnatullah ya, di mana-mana kalau ada orang-orang yang mengkritik kepada penguasa ya, maka mesti itu bermasalah. Sama Hasan al-Basri pun ketika itu dipanggil oleh Al-Hajjaj ya. Dan subhanallah teman-teman, waktu itu Al-Hajjaj ya sudah menyiapkan dengan baik ya pedang untuk memenggal kepala Hasan al-Basri. Jadi disiapkanlah pedang dan alasnya dari kulit ya. Kemudian dihadirkan juga yang biasa al-gojo atau yang biasa memenggal itu ya. Kemudian setelah Hasan al-Basri dibawa ke depan Al-Hajjaj ya, maka Hasan pun tidak takut, tidak gentar, karena memang Hasan al-Basri sekali lagi ya teman-teman, seorang yang sangat pemberani. Dia belajar dari guru-guru beliau ya, banyak belajar dari para sahabat ridwanullahi alaihim tentang keberanian, tentang tidak adanya ketakutan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Kemudian Hasan al-Basri pun akhirnya berdoa kala itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi Hajjaj. Apa doanya Hasan al-Basri? Kata Hasan al-Basri, ya waliya ni'mati wa maladhi inda qurbati. Wahai zat yang mengurus nikmatku dan tempat berlindungku ya pada saat aku dalam kesusahan. Ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya. Jadikanlah siksaannya Hajjaj ini dingin dan keselamatan kepadaku, kama ja'altan naro bardan wa salaman ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan kepada Ibrahim. Subhanallah teman-teman, setelah Hasan al-Basri ini membaca doa ini, biiznillahi ta'ala, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu Hajjaj langsung ini loh, yang tadinya garang itu ya sudah siap-siap mau memenggal kepalanya Hasan al-Basri, biiznillahi ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hajjaj akhirnya lembut kepada Hasan al-Basri. Bahkan beliau mengatakan, wahai Abu Sa'id, kemarilah gitu ya, Masya Allah. Kemudian Al-Hajjaj bertanya tentang masalah agama, maka Hasan al-Basri pun menjawab dengan apa yang beliau ketahui. Subhanallah. Dan subhanallah, ketika itu Hajjaj pun berkata kepada Hasan al-Basri, ya wahai Abu Sa'id itu kunyahnya Hasan al-Basri, engkau adalah tuannya para ulama, katanya. Kemudian Al-Hajjaj yang tadinya mau membunuh Hasan al-Basri, apa yang dilakukan Hajjaj? Akhirnya Hajjaj pun memberikan wewangian di jenggotnya Hasan al-Basri. Ya subhanallah. Kemudian setelah dia menghormati, memuliakan Hasan al-Basri, akhirnya Hajjaj pun membiarkan Hasan al-Basri untuk keluar dari istananya. Allahu Akbar. Subhanallah. Lihat teman-teman, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada rasa takut kepada manusia kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menolongnya. Subhanallah, menolong wali-walinya Allah. Ya, jadi Hasan al-Basri ini walinya Allah. Subhanallah. Maka Allah pun menolong Hasan al-Basri. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kejadian ini teman-teman itu sudah sering dialami oleh para ulama. Jadi ketika mereka itu biasanya dipanggil oleh para penguasa yang zalim, mereka tidak takut dan tidak gentar. Mereka bukan orang-orang yang menjilat para penguasa, tapi mereka punya kemuliaan tersendiri yang mana dalam hidup mereka itu yang mereka sebuah prinsip hidup yang mereka pegang ya, di antaranya adalah bahwa Allah lah yang harus dimuliakan dan tidak ada yang berhak untuk disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berhak untuk dihormati, dimuliakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah prinsip hidup Hasan al-Basri. Nah, kemudian teman-teman, ada juga kisah tentang bagaimana keberanian Hasan al-Basri. Jadi dulu teman-teman mungkin pernah dengar Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu seorang gubernur yang kala itu adil di dalam memimpin. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, maka kekuasaan dipegang oleh Yazid bin Abdul Maliknya. Dan Yazid bin Abdul Malik ternyata seorang yang hampir mirip dengan Al-Hajjaj tapi masih lebih baik. Yazid bin Malik ini menugaskan Umar bin Hubairah.
namanya Umar bin Hubairah untuk menjadi gubernur di Irak. Jadi pada waktu masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik, di antara yang menjadi gubernur di Irak kala itu adalah Umar bin Hubairah. Nah, Umar bin Hubairah ini teman-teman ya, kala itu beliau memanggil ulama yang ada di negerinya untuk menasihati beliau. Jadi penasehat-penasehat negara itu adalah ulama ya, zaman dulu kala ya. Dan subhanallah teman-teman, ketika seorang penguasa mengambil penasehatnya adalah seorang ulama, maka saya yakin ulama tidak akan membiarkan penguasa ini untuk dolim kepada rakyatnya ya. Waktu itu Umar bin Hubairah beliau mengambil dua ulama, yaitu Hasan al-Basri dan Amir bin Syurahbil ya, atau yang dikenal dengan Asy-Sya'bi. Kita pernah belajar Asy-Sya'bi. Biar gampang kita ini saja ya, kita sebut dengan Asy-Sya'bi. Jadi waktu itu Umar bin Hubairah mengambil dua ulama sekaligus, ulama yang terkemuka di Irak kala itu yang sangat terkenal, yaitu Hasan al-Basri dan Asy-Sya'bi. Kemudian Umar bin Hubairah ini pertama beliau menginginkan nasihat dari Asy-Sya'bi, dan Asy-Sya'bi akhirnya beliau memberikan nasihat kepada Umar bin Hubairah dengan sebuah nasihat ya, di mana di antara jawaban Asy-Sya'bi kala itu teman-teman kepada Umar bin Hubairah ya, waktu itu Asy-Sya'bi menasihatkan Umar bin Hubairah untuk tetap taat kepada Yazid bin Abdul Malik ya. Walaupun Yazid bin Abdul Malik akhirnya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Umar bin Hubairah ini bertanya kepada Hasan al-Basri, kepada Abu Sa'id, maka jawaban Hasan al-Basri Masya Allah sangat-sangat luar biasa apa jawaban beliau. Dan ini nasihat untuk kita semua ya, nasihatnya Hasan al-Basri, ini nasihat untuk kita semuanya. Kata Hasan al-Basri kepada Hubairah ya, wahai Hubairah, kata Hasan al-Basri, takutlah kepada Allah dalam masalah Yazid, dan janganlah kamu takut kepadanya dalam masalah Allah ya. Jadi janganlah engkau tuh takut kepada Yazid ya dalam masalahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai Hubairah, katanya Hasan al-Basri, bahwa Allah dapat melindungimu dari Yazid, dan Yazid tidak dapat melindungimu dari Allah. Masya Allah kan bagus banget ya, kata-katanya tuh subhanallah yang keluar dari mulutnya tuh bagus banget ya. Kalaulah ini bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Hasan al-Basri bisa mengucapkan perkataan yang sangat luar biasa. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan ya, wahai Hubairah ya, kata Hasan al-Basri, sesungguhnya malaikat yang kasar dan keras yang tidak pernah durhaka kepada Allah, dalam apapun yang Allah perintahkan itu dikhawatirkan akan datang kepadamu. Lalu malaikat itu menurunkanmu dari kursimu, dari kursi kekuasaanmu, dan memindahkan dari keluasan istanamu dan kesempitan kuburanmu, katanya ya. Masalah langsung mengingatkan kepada akhirat. Allahu Akbar. Maka kata Hasan al-Basri ya, sungguh di sana tidak ada Yazid ya. Di kubur itu nggak ada Yazid. Yazid pembesarmu gitu ya, atasanmu. Yang ada adalah amalanmu wahai Hubairah ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada Yazid, katanya Abu Sa'id ya, Masya Allah. Kemudian beliau pun memberikan nasihat kepada gubernur Irak kala itu. Kata beliau, ya Hubairah, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun di dunia ini ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Maka Umar bin Hubairah pun teman-teman akhirnya menangis sejadi-jadinya. Lihat, gubernur ya mendengar nasihat dari ulama, ya Allah getarkan hatinya, Allah berikan hidayah, dan akhirnya subhanallah Umar bin Hubairah pun menangis sejadi-jadinya dan air matanya membasahi jenggotnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian orang-orang kala itu ya subhanallah merasa apa ya istilahnya, merasa segan kepada Hasan al-Basri karena apa yang Hasan al-Basri itu katakan ternyata didengar juga oleh gubernur Irak kala itu ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah ya, subhanallah. Dan banyak teman-teman perkataan-perkataan Hasan al-Basri yang dijadikan sebagai mutiara hikmah ya di dalam kehidupan kita manusia ya. Di antaranya ada subhanallah bagus sekali ya perkataan beliau ketika salah seorang bertanya kepada Hasan al-Basri tentang dunia dan akhirat ya. Ketika ditanya, wahai Hasan al-Basri, aku bertanya kepadamu bagaimana tentang dunia dan akhirat. Maka Hasan al-Basri mengatakan, sesungguhnya perumpamaan dunia dan akhirat itu bagaikan timur dan barat. Setiap salah satunya bertambah dekat. Kalau dunia yang mendekatimu, maka akhirat menjauh.
Kalau akhirat mendekatimu maka dunia menjauh. Begitu kata Hasan Al-Basri. Dan katanya orang tersebut, wahai Hasan Al-Basri, berikanlah sifat-sifat dunia kepadaku. Maka kata Hasan Al-Basri, apa yang harus aku sifatkan kepadamu tentang rumah yang awalnya melelahkan dan akhirnya membinasakan. Subhanallah. Jadi dunia ini awalnya melelahkan, teman-teman. Memang betul ya, dunia ini subhanallah bukan tempat tinggal kita ya. Dan akhirnya juga dunia ini membinasakan setiap orang yang menyembahnya ya, Masya Allah. Kata Hasan Al-Basri, di dunia ini teman-teman, kehalalannya saja diperhitungkan, ya enggak? Ada perhitungannya kan, ada hisabnya. Teman-teman beli apa gitu, mesti yang ada hisabnya. Dan keharamannya pun akan ada siksa yang menanti. Dan siapa yang kaya ya dengan dunia maka dia akan terkena ujian, dan siapa yang fakir darinya maka akan terkena kesedihan. Jadi kata Hasan Al-Basri, tidak ada yang baik di dunia ini. Subhanallah. Jadi subhanallah teman-teman, kata-kata beliau itu banyak banget ya, Masya Allah, bagus banget. Kalau kita jadikan sebagai mutiara hikmah ini sangat bagus sekali ya. Jadi kata-kata Hasan Al-Basri ya, untaian mutiara hikmah Hasan Al-Basri ya, Masya Allah. Dan kita bisa sedikit belajar dari Hasan Al-Basri ya, ketika beliau pernah berkata, teman-teman, dan ini sebenarnya nasihat untuk kita semuanya. Apa kata Hasan Al-Basri? Kata beliau, benar-benar dahulu itu ada seorang lelaki yang memilih waktu tertentu untuk menyendiri, menunaikan salat, menasihati keluarganya. Lalu kemudian laki-laki itu berpesan, jika ada orang yang mencariku, katakanlah kepadanya bahwa dia sedang ada keperluan. Maksudnya zaman dulu itu ada banyak laki-laki itu yang memang mereka tidak meninggalkan keluarganya ya, subhanallah. Mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya serta keluarganya daripada orang lain ya. Kemudian beliau juga subhanallah, Hasan Al-Basri, Masya Allah, beliau pernah mengatakan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, kalaulah bukan karena keberadaan para ulama, teman-teman, maka niscaya keadaan umat manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Ya kan, kalau tidak ada ilmu di dunia ini, teman-teman, maka sama aja. Makan, minum, tidur sama dengan binatang, melahirkan ya. Nah, ini sama dengan binatang. Kemudian beliau juga pernah mengatakan dalam sebuah kata-kata bijaknya, kata beliau ya, Masya Allah, iman itu adalah ucapan, dan tidak ada ucapan kecuali disertai dengan amalan. Tidak ada ucapan dan amalan kecuali harus dilandasi dengan niat, dan tidak ada ucapan, amalan dan niat kecuali harus dilandasi dengan as-sunnah. Subhanallah. Jadi beliau, kalau dilihat dari kata-katanya, beliau termasuk dari ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, Masya Allah. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Beliau juga, Masya Allah, Tabarakar Rahman, teman-teman ya, beliau pernah memberikan nasihat ya kepada orang-orang, termasuk kepada kita semuanya, Masya Allah. Kata beliau, ya sesungguhnya orang yang beriman itu senantiasa berbaik sangka kepada Rabbnya, Masya Allah, sehingga ia pun membaguskan amalnya. Adapun orang munafik, ya dia senantiasa berburuk sangka kepada Rabbnya, sehingga ia pun memperburuk amal ya. Jadi kita juga, teman-teman, harus benar-benar apapun yang terjadi kepada diri kita hari ini, kita harus banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan berikan itu semuanya. Ya. Dan kalau dia berburuk sangka kepada Allah, maka Allah pun akan berikan. Jadi kita dalam hidup ini hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah apapun itu keadaan yang kita jalani. Masya Allah, Allahu Akbar. Satu lagi ya, teman-teman, jadi ada nasihat Hasan Al-Basri, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Di antaranya beliau ketika beliau melihat ya, Masya Allah, banyak orang-orang yang ada di sekitar beliau, maka beliau pun mulai menasihati orang-orang ya dengan sebuah nasihat. Kata beliau, di mana kalian dari orang yang fakir, di mana kalian dari orang yang lapar. Maksudnya beliau meminta kepada kita semuanya, jikalau kalian tuh melihat ada orang fakir, ada orang lapar, maka berikanlah makan. Maka berikanlah sesuatu yang telah Allah titipkan kepada kita. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi nasihat-nasihat beliau begitu berharga, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya, teman-teman ya, beliau Hasan Al-Basri pun ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu siapapun yang bernyawa maka dia pasti akan meninggal dunia. Pada tahun, subhanallah, teman-teman ya, Hasan Al-Basri itu meninggal pada tahun 110 Hijriah. Jadi Hasan Al-Basri meninggal pada tahun 110 Hijriah pada hari Jumat. Allahu Akbar. Jadi pada hari Jumat,
Hasan Al-Basri diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 88 tahun. Berarti nanti teman-teman ini ya dihitung lahirnya tahun berapa itu ya. Lahirnya tahun berapa? Kalau 110 dikurangi 88 tahun ya, nanti akan ketemu tahun kelahiran Hasan Al-Basri. Rahimahullahu Hasan Al-Basri rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Hasan Al-Basri dengan rahmat yang luas, karena subhanallah ketika Hasan Al-Basri meninggal itu teman-teman pada hari Jumat, dan beliau meninggal di Basrah, subhanallah ya, lahir di kota Madinah kemudian meninggal di Basrah di hari Jumat, maka beliau pun akhirnya disolati oleh jamaah kaum muslimin ketika itu yang berada di Masjid Jami' yang berada di tempat tinggalnya Hasan Al-Basri. Dan sejarah telah menuliskan ketika Hasan Al-Basri meninggal dunia teman-teman, maka seluruh kaum muslimin kala itu yang berada di Basra datang kepada Hasan Al-Basri dan menyolati jenazahnya Hasan Al-Basri, sampai-sampai ada satu hari untuk sholat asar ya, di mana tidak ada jamaahnya di Masjid Jami' Basrah karena semuanya ikut menyolati Hasan Al-Basri. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Begitulah orang-orang yang senantiasa mendedikasikan kehidupannya untuk orang banyak, sehingga ketika dia telah tiada, maka orang lain pun akan merindukan keberadaannya. Orang-orang yang hidup dengan Hasan Al-Basri ya, mereka bersedih ketika Allah telah mengambilnya. Karena ketahuilah wahai saudariku, bahwa ketika Allah ingin mencabut sebuah ilmu, maka Allah wafatkan orang-orang yang berilmu. Begitulah kehidupan Hasan Al-Basri yang telah menjadi sosok teladan bagi seluruh penduduk Basrah kala itu. Dan Hasan Al-Basri ya subhanallah meninggalkan kita dengan banyak sekali ilmu yang telah beliau wariskan. Mari kita pelajari ya mutiara-mutiara hikmah dari Hasan Al-Basri, dan kita jadikan itu semuanya sebagai pengingat jiwa untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Hasan Al-Basri di akhirat. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istiqomah dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang apabila diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Semoga kita semuanya kelak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.